Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mutiara Lesmanawati Pergiwa, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Video kali ini saya akan menampilkan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Adapun praktek coaching kali ini kami menggunakan metode TIRTA dengan alur, tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Muti. Pagi Bu Mira, apa kabar Ibu? Adakah hal yang ingin Ibu diskusikan terkait kondisi di sekolah Ibu? Baik Bu, kebetulan ada nih. Begini, saya ini memiliki tantangan besar nih sekarang ini, yaitu komunikasi antar guru di sekolah kami, sekolah kita yang kurang efektif. Ini tentu saja mempengaruhi kerjasama dalam mengelola kegiatan sekolah. Nah, sedangkan saya ini sedang mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk membentuk komunitas belajar gitu. Nah, itulah yang mungkin menjadi tantangan besar bagi saya saat ini, Bu Muti. Oke, baik. Bisa kita tentukan dulu Bu tujuan dari percakapan kita hari ini. Apa kira-kira yang Bu Mira harapkan dari diskusi ini? Ya, tentunya saya ingin mencari solusi ya. Solusi atau cara agar komunikasi antar guru itu bisa lebih lancar, Bu Muti. Supaya kita di lingkungan sekolah ini bisa bekerja sama secara benar-benar solid gitu ya, lebih baik, kemudian menghindari miskomunikasi atau salah paham gitu dalam menjalankan tugas yang notabene adalah ya tugas kita sebagai guru gitu ya. Dan ada juga mungkin tugas-tugas tambahan yang didelegasikan oleh kepala sekolah, seperti itu, Bu. Oke, ya. Bisa Bu Mira jelaskan lebih rinci tentang masalah komunikasi ini? Atau dan bagaimana biasanya kendala tersebut muncul, Bu Mira? Seringkali ya yang saya alami gitu ya, ketika misalnya ada, kegiatan rapat lah gitu ya, rapat atau briefing, atau juga pembagian tugas pokok, bisa juga pembagian tugas tambahan, kemudian ada acara-acara resmi maupun acara hiburan yang diadakan di sekolah gitu ya, Bu, ya. Iya. Terkait kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi, informasinya itu seringkali kurang jelas gitu. Nah, kurang jelas atau terlambat penyampaian infonya gitu. Semacam seperti dadakan atau, sebenarnya kalau ini nih, kebagian tugas ini nih ngapain aja sih gitu. Jadi, tupoksinya itu tidak dijelaskan secara rinci gitu. Nah, akhirnya ada akibat yang terjadi dari, kondisi tersebut gitu ya. Nah, beberapa kegiatan itu berjalan tidak, maksimal hasilnya. Kemudian kegiatan-kegiatan juga jadi terlambat gitu ya. Misalnya kita mau ngisi PMM ya, ada ada tugas dari PMM kita bareng-bareng akhirnya, lewat due date gitu. Misalnya pengerjaan aksi nyata yang direncanakan bareng-bareng sebetulnya kan tidak ada ini ya, tidak ada batas waktu ya untuk aksi nyata yang ada di PMM.
Tapi sudah disepakati akhirnya terlambat, tidak sesuai dengan tujuan pertama kita, perencanaannya gitu ya, tidak sesuai dengan rencana. Kemudian ada juga yang bingung, tugas saya ini apa sih? Intinya nggak ngerti gitu tugasnya beliau itu menjalankan tugasnya tuh apa sih yang harus saya lakukan gitu. Intinya kan, berarti dari informasi itu yang kurang jelas sehingga, banyak dampak lah yang terjadi gitu Bu Muti. Dampaknya ya dampak permasalahan akhirnya gitu dan tantangan itu sangat besar untuk saya, menurut saya. Begitu Bu. Ya. Oke siap. Menurut Bu Mira nih ya, masalah, yang tadi Bu Mira sampaikan itu apakah berasal dari sistem komunikasi yang digunakan atau mungkin ada faktor lain yang mempengaruhinya, Ibu? Saya pikir sistem komunikasinya ya, sepertinya Bu Muti yang tidak terstruktur dengan baik gitu. Kami lebih sering berkomunikasi, melalui grup WhatsApp, tapi kan informasinya kadang tercampur-campur dengan topik yang lain. Ya, ya, ya. Misalnya ada pengumuman dari stakeholder sekolah, kemudian ada pengumuman lagi berita duka, kemudian ada pengumuman lagi berita-berita yang lainnya. Akhirnya, informasi yang, penting ya, berita duka juga termasuk penting ya Bu, tapi informasi yang terkaitnya jadi sudah campur aduk, terkadang mungkin, orang yang membacanya tidak fokus jadinya kan, atau tidak membaca malah yang pengumuman yang berhubungan dengan pekerjaan gitu. Jadi menurut saya, tidak terorganisir gitu Bu, seperti itu. Baik, baik. Menurut Bu Mira, adakah rencana gitu Bu, atau ide yang Bu Mira pikirkan untuk mengatasi masalah tersebut? Atau mungkin ada pendekatan baru yang Bu Mira ingin coba untuk, mengatasi masalah tersebut, Ibu? Saya berpikir ya, ke depannya kita bisa memiliki platform komunikasi yang lebih terfokus. Atau menetapkan aturan yang lebih jelas tentang penggunaan grup, agar informasi yang, berhubungan dengan pekerjaan gitu ya, tidak tenggelamkan oleh informasi-informasi yang, tidak berhubungan dengan pekerjaan gitu. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Itu solusi menarik loh, Bu. Menarik Ibu ya. Jadi, juga menurut Bu Mira, apakah Bu Mira sudah memikirkan langkah untuk menerapkan perubahan tersebut? Sepertinya, saya bisa mulai mengusulkan sepertinya ya kepada stakeholder sekolah atau, menghadap langsung kepada kepala sekolah gitu untuk, terkait dengan yang utama tugas saya ini yang terbaru ini membuat komunitas belajar gitu ya, dengan membuat atau menggunakan aplikasi seperti Google Classroom gitu ya, untuk pengelolaan tugasnya itu dan komunikasinya itu bisa lebih jelas gitu dan bisa lebih fokus gitu Bu Muti. Seperti itu sih yang terpikir oleh saya. Mhm. Kapan, Bu Mira berencana menyampaikan ide itu kepada kepala sekolah? Dan bagaimana Bu Mira akan mengukur dampaknya terhadap komunikasi di sekolah tersebut? Di dalam minggu ini memang rencananya saya ingin rapat koordinasi membicarakan tentang,
bagaimana kelanjutan perencanaan pembuatan komunitas belajar itu, Bu Muti. Nah, bisa jadi dalam minggu ini ada rapat koordinasinya dan di dalam rapat koordinasi itu saya ingin menyampaikan kepada kepala sekolah. Nah, setelah itu saya akan melihat apakah ada perubahan dalam beberapa minggu ke depan dengan memantau kelancaran distribusi tugas melalui platform yang saya idekan tadi gitu ya, melalui Google Classroom gitu. Apakah akan ada perubahan atau bagaimana gitu? Bagus, Bu. Bagaimana kira memastikan bahwa semua guru merasa nyaman, Bu, dengan perubahan yang Bu Mira sampaikan tadi? Saya juga memiliki rencana, Bu Muti, mengadakan sosialisasi lah ya, sosialisasi sederhana lah singkat tentang cara menggunakan platform yang baru, yaitu misalnya Google Classroom jika ini disetujui. Karena mungkin untuk guru-guru senior kan sudah jarang membuka laptop ya Bu Muti. Nah, saya akan mencoba mensosialisasikan kalau platform Classroom ini kan bisa digunakan di handphone juga gitu. Siapa tahu nanti akan memudahkan guru-guru untuk mengakses gitu ya. Seperti itu, mengakses si Google Classroom-nya. Begitu Bu Muti. Luar biasa Bu Mira. Saya senang sekali loh mendengar rencana yang terstruktur ini. Jadi evaluasi ya Bu ya setelah beberapa waktu untuk melihat apakah perubahan ini berdampak positif. Saya siap mendukung Bu Mira kapan saja. Terima kasih banyak untuk sesi coaching yang luar biasa ini ya Bu Muti. Saya merasa lebih jelas tentang masalah yang saya hadapi di kelas, juga mengenai langkah-langkah yang bisa saya ambil ke depan. Tentunya khususnya menghadapi komunikasi agar tidak terjadi miskomunikasi atau ketidaklancaran lah ya dalam komunikasi. Nah, saya juga dapat mengambil langkah-langkah yang baik gitu ya, lebih baik ke depannya. Nah, cara Bu Muti mendengarkan dengan penuh perhatian benar-benar membantu saya merasa didengar, dan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Muti ajukan membuat saya berpikir bisa lebih dalam gitu ya, bisa lebih mengeksplor apa yang saya pikirkan. Saya juga merasa lebih percaya diri untuk mencoba pendekatan yang baru dalam dalam mungkin berkomunikasi dengan rekan-rekan saya. Saya merasa sesi ini sangat bermanfaat dan saya tertarik untuk mengembangkan diri dengan dukungan Bu Muti tentunya di sesi-sesi berikutnya. Sekali lagi terima kasih Bu Muti atas bimbingan yang sangat berharga ini. Ya, baik. Saya pun menantikan ya Bu ya sesi berikutnya Bu dan melihat perkembangannya seperti apa. Ya Bu Mira. Sama-sama Bu Muti, terima kasih banyak. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.